Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi kami Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Nama saya Citra Amanda dan 3 teman saya Fatimah Halim, Rizka Amanda, dan Rismatri Devi. Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu dengan berbagai cara dan bertahap. Dengan itu, sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan lahirnya Pancasila. Sebelum kita membahas tentang sejarah Pancasila, apa itu Pancasila? Pancasila adalah kesepakatan luhur antara semua golongan yang hidup di tanah air. Kesepakatan luhur tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Oleh karena itu, kesepakatan luhur bangsa harus dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan filsafat. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yaitu Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 dengan membentuk BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Namun akhirnya bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang atas sekutu yang akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Halim. Saya akan meneruskan penjelasan dari Citra Amanda. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Nama saya Rizka Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila di masa saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sedang menghadapi masalah besar, seperti hukum yang dimanipulasi, bukan digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, tapi untuk melindungi penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor di kalangan para pengusaha negara dan juga terorisme. Kerukunan beragama sebenarnya dituntut oleh Pancasila, juga jauh dari kenyataan di Indonesia saat ini. Dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat bebas beragama. Dengan demikian, negara Indonesia bisa saling menghargai sesama lain dan juga bisa terlaksana ibadah dengan baik. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat dan negara Indonesia semakin paham atau untuk tidak melanggar aturan yang ada atau yang ditegakkan negara Indonesia dan pemerintah. Pemerintah adalah orang yang mengatur segala lalu lintas yang membuat aturan-aturan yang ada. Maka dari itu, masyarakat dan negara Indonesia semakin jaya dan menghormati aturan yang ada, yakni aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia tidak ikut campur dalam aturan agama, karena setiap agama mempunyai aturan-aturan yang ditegakkan oleh umat. Oleh sebab itu, warga negara atau masyarakat Indonesia semakin jaya dan saling menghargai dan menghormati agama, dan sekaligus masyarakat bisa melaksanakan ibadahnya atau kepercayaannya masing-masing. Saya Rismatri Devi akan meneruskan penjelasan dari Pancasila di masa saat ini. Pemerintah merupakan suatu bentuk yang ideal dalam memerintahi negara. Menurut demokrasi, memiliki nilai yang baik bukan dalam konteks tetapi melainkan kebaikan yang dibuat oleh pemerintah. Dan tidak semua yang dikehendaki oleh kaum golongan, tetapi semuanya rata, tidak ada yang milih. Dalam kelompok masyarakat yang menyebut dirinya mayoritas, aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan atau kestabilan pemerintah yang tidak bisa buat banyak. Tindakan yang menyalahgunakan paham demokrasi yaitu pemerintah yang mayoritasnya paling yang umumnya yang menjadi kerap berasal dari paham bahwa demokrasi menjunjung tinggi kebebasan hak kemanusiaan. Negara seperti ini cocok aliran pikiran ketimuran dan masyarakat Indonesia yang ada dalam adat. Dengan kata lain, Supomo hendak mengatakan bahwa negara integralistis
khas Indonesia mempunyai pijakan filosofis yang jelas. Ideologi yang hendak ditolak lagi bagi bangunan Indonesia merdeka. Menurut Supomo, dengan demikian adalah federalisme atau yang mencuatkan perpecahan dan individualisme liberalisme atau yang menekankan kebebasan mutlak bagi individu dan juga monarki. Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa Indonesia baru nanti menolak paham federalisme, feudalisme, monarki, liberalisme, autokrasi, birokrasi, dan demokrasi khas barat. Dari sini saja tampak bahwa ada perang ideologi dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Dunia saat itu memang dilanda perang ideologi antara barat yang menjunjung tinggi liberalisme dan timur yang mempromosikan sosialisme. Para founding father tentu amat mengerti hal itu dan mencari pijakan filosofis dan sekaligus ideologis yang menandai bagian berdirinya Indonesia merdeka. Dari sini bisa dimengerti mengapa Supomo mengajukan Hegel, Spinoza, dan Adam Muller bagi integralisme Indonesia. Meskipun patut diperdebatkan 53 apakah ketiga filosof tersebut berbicara mengenai negara integralistik, pada jengkal itulah Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai Pancasila. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.